Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu guru hebat dimanapun Bapak Ibu berada. Salam kenal, saya Nursya Aini Utami atau boleh dipanggil Bu Uca. Saya mengajar matematika di SMP IT Raudatul Jannah di Cilegon, tepatnya di Provinsi Banten. Ya, sebelum memulai pelatihan Microsoft Teams, di sini saya mohon izin ya untuk mengenalkan penggunaan Microsoft Teams yang sudah diterapkan di sekolah kami. Nah, di sini contohnya ini adalah tampilan Microsoft Teams. Ini adalah kelas-kelas atau grup ya, atau Teams yang saya ikuti atau yang saya buat. Ada kelas matematika 8E, matematika 8F, 8G, 9A, 8H, dan 9B. Ini adalah kelas-kelas yang saya buat, di mana saya di sini sebagai pemilik kelas atau sebagai owner. Sedangkan kelas guru SMP ITRJ, ini adalah kelas yang saya ikuti. Pemilik kelasnya adalah kepala sekolah kami. Nah, di sini juga ada kelas PLS. Nah, kelas PLS di sini adalah gabungan dari beberapa kelas 7 ya. Kebetulan sekolah kami menjalani PLS itu selama 3 bulan, jadi guru itu bergiliran. Nah, di sini semua kelas digabung dalam satu Teams ini. Oke, kita coba lihat bagaimana tampilan kelas 8F. Nah, di sini di kelas 8F saya membuat postingan ya. Postingan ini kita bisa isi dengan pengumuman atau bisa juga info tugas dan lain sebagainya. Ini adalah channel atau saluran. Di saluran ini kita bisa isi mungkin untuk absensi atau channel mengenai info tugas atau channel mengenai jadwal meeting, dan juga yang menariknya di sini bisa membuat kelompok. Jadi antara kelompok satu dengan kelompok yang lain ini bisa kita setting dengan dikunci, sehingga antar kelompok tidak bisa mengintip kelompok yang lainnya. Dan di setiap kelompok mereka bisa melakukan diskusi dengan anggota kelompok masing-masing. Dan kita sebagai guru bisa melihat apa yang mereka diskusikan. Mereka bisa mengadakan meeting dan kita juga bisa masuk ke dalam meeting mereka. Kita bisa ngontrol dan kita bisa keliling ke kelompok yang lainnya. Ya. Nah, di saluran general ini adalah channel yang sudah bawaan dari kelas yang kita buat. Ketika kita membuat kelas, maka general ini sudah bawaan dari kelas tersebut ya. Di general ini berisi postingan, file, kelas notebook, assignment, dan grades. Ya, di postingan tadi sudah saya jelaskan. Kemudian file ini tempat penyimpanan file-file ya. Kita bisa lalu kelas notebook atau buku catatan kelas. Kita sebagai guru, kita bisa melihat tampilan buku catatan siswa. Di sini saya membuat 3 section. Jadi setiap peserta didik itu sudah disediakan 3 section ya. Atau bisa juga kita buat lebih. Bisa kita buat buku latihan atau buku tugas atau buku catatan dan lain sebagainya. Ya, kalau ini sudah bawaan standar dari kelas notebooknya. Kita bisa buat secara custom ya, judulnya bisa kita ubah. Bahkan peserta didik sendiri masing-masing bisa mengubahnya atau bisa menambahkan. Nah, kita bisa lihat buku catatan setiap peserta didik sudah diisi apa saja oleh mereka. Kita bisa lihat tugas-tugasnya dan kita bisa ngoreksi hasil pekerjaan mereka langsung di kelas notebook mereka. Ya, dan saya tertariknya, saya di sini bisa menggunakan pen tablet untuk ngoreksi. Kita bisa menggunakan aplikasi Draw, kemudian menggunakan pen, sehingga kita benar-benar seperti sedang ngoreksi di buku tulis. Itu, nah seperti ini. Karena kalau matematika itu hanya sekedar melihat itu tidak puas ya Bapak Ibu. Saya kadang lebih puasnya ingin menunjukkan bagian mana yang salah, bagian mana yang benar gitu. Nah, ini tampilannya agak delay ya, belum keluar. Nah, ini dia. Jadi di sini saya bisa menandai bagian mana yang salah, bagian mana yang benar gitu. Lalu saya bisa ngoreksi seperti
layaknya ngoreksi di buku tulis. Dan nanti peserta didik bisa melihat hasilnya, gitu. Nah, di sini guru bisa melihat semua tampilan buku peserta didik, tetapi setiap peserta didik tidak bisa melihat buku temannya. Jadi di tampilan siswa ini hanya tampil buku dia saja. Tetapi di sini sudah ada 3 bawaan standar di kelas notebook, yaitu collaboration space. Ini tempatnya, jadi tempat kolaborasi antar siswa bisa saling menulis di satu lembar ini. Ini buku kumpulan di perpustakaan ya, dan ini catatan guru, tidak bisa dibuka oleh siswa. Ya, lebih jelasnya nanti kelas notebook akan kita bahas di pertemuan. Kemudian assignment atau penugasan. Di penugasan ini kita sebagai guru bisa membuat tugas agar diketahui oleh peserta didik ya, karena ini di tampilan peserta didik muncul dan kita bisa melihat sudah berapa orang yang melihat tugas ini dan sudah berapa orang yang mengumpulkan itu, dan kita juga bisa memberi nilai di assignment ini ya. Kemudian ada grade. Grades ini siswa bisa melihat keseluruhan, kita juga sebagai guru bisa melihat secara keseluruhan tugas. Ya, ini tadi contoh kelas yang bisa kita buat ya, kelas virtual atau kelas digital yang bisa kita terapkan di saat pembelajaran saat kondisi pandemik sekarang ini. Lalu ini ada kelas guru. Di kelas guru ini berisi channel meeting, jadi kami melakukan briefing setiap pagi. Ini sudah ada jadwalnya, jadi kita tinggal klik untuk bergabung. Kemudian di sini ada dibuatkan juga absensi setiap pagi atau setiap di akhir pembelajaran. Jadi setiap siang kami harus laporan ke sekolah kami ya. Jadi di sini apa saja yang sudah dilakukan pembelajaran selama hari itu. Buktinya dilampirkan dalam bentuk absensi dan dokumen pembelajaran. Ya, kemudian ya masih banyak lagi yang bisa ditambahkan di menu tampilan dalam Microsoft Teams ini. Ya, untuk membuat jadwal meeting juga kita bisa melalui kalender. Nah, di kalender ini akan terlihat tampilan meeting-meeting yang sudah dibuat oleh guru-guru. Nah, ini ada banyak tampilan meeting. Jadi kepala sekolah atau sebagai admin ya bisa melihat. Ya, guru yang lain pun bisa melihat jadwal meeting yang sudah dibuat. Tuh. Ya, mungkin ini baru sekilas ya Bapak Ibu mengenai Microsoft Teams, sekedar pengenalan. Mudah-mudahan ini menambah semangat Bapak Ibu untuk mengikuti pelatihan di pertemuan berikutnya hingga selesai. Ya, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.